Seorang raksasa berhasil menculik seorang putri ke dalam goa sebagai tempat tinggalnya. Putri sangat ketakutan melihat goa yang dipenuhi tulang belulang dan dia harus tinggal bersama raksasa tersebut. Bahkan untuk makanannya raksasa itu hanya mempunyai sepotong bangkai yang membuat putri makin ketakutan. Setiap hari dia hanya bisa bersedih dan dipaksa melayani si raksasa yang kesepian. Suatu hari perhatiannya tertuju pada suara yang berada di luar dan bergegas menghampirinya. Kali ini dia merasa mendapat angin segar ketika melihat seorang wanita di seberang sana. Dia segera meminta tolong agar wanita itu dapat membantunya. Dia menceritakan semua yang terjadi bahwa dia ditawan raksasa yang saat ini sedang pergi berburu. Wanita itu pun mengerti, namun dia kebingungan bagaimana cara menolongnya karena mereka dipisahkan tebing yang curam. Jadi wanita itu meminta sang putri menunggunya esok hari. Dia berjanji akan kembali membawa putranya untuk membantunya. Besok harinya raksasa itu menguliti kulit hewan hasil buruannya, dan sang putri bertugas menjemur kulit itu untuk dijadikan bahan pakaian. Dia memanfaatkan momen itu untuk memastikan wanita yang kemarin akan kembali untuk menolongnya. Saat itu, dia melihat seorang pemuda melambaikan tangan sehingga dia bergegas menghampirinya. Pemuda itu kemudian memanggulnya untuk berjalan di atas tebing dengan seutas tali dan disemangati keluarganya yang menunggu di seberang. Di tengah perjalanan, raksasa itu keluar memeriksa dan menyadari kejadian tersebut. Dia tidak rela tawanannya dicuri dan dia segera mengejarnya dengan gelantungan di atas tali yang membuat situasi menjadi tegang karena pemuda itu kesulitan mengatur keseimbangan. Namun akhirnya pemuda itu berhasil mendarat dengan selamat. Kali ini kakaknya segera menggunakan pisau untuk memotong tali. Dia berusaha keras sebelum raksasa itu sampai di tepi, dan pada akhirnya tali itu terputus sehingga sang raksasa pun jatuh ke jurang.